Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita merayakan hari Minggu Palma. Kita menyebutnya pula sebagai Minggu Sengsara. Kita mengawali pekan suci pada hari ini. Kita mengenangkan Yesus yang masuk ke kota Yerusalem, dan orang-orang banyak mengeluk-elukan dia sambil berkata, "Diberkatilah yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi." Namun sayangnya, beberapa orang Farisi berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Tetapi Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu-batu ini akan berteriak." Itulah yang Yesus ajarkan dan yang ia kerjakan dalam penderitaannya untuk membuktikan semua keraguan bahwa cintanya begitu besar kepada kita umatnya. Ketika Yesus lahir di Betlehem, para malaikat bernyanyi, "Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi." Kini saat Yesus masuk kota Yerusalem, rakyat bernyanyi, "Hosana bagi yang berada di tempat maha tinggi." Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, Minggu Sengsara yang kita rayakan penuh dengan paradoks. Paradoks pertama, penyelamat yang dijanjikan telah datang. Mesias ada di sini. Sang juru selamat sudah dekat. Orang banyak percaya kepadanya. Namun orang-orang Farisi menolak Yesus. Mereka tidak mau percaya kepadanya. Kedua, Yesus datang sebagai raja. Namun sang raja masuk kota Yerusalem dengan mengendarai seekor keledai. Ya, keledai adalah tanda damai. Maka Yesus masuk kota Yerusalem dalam kelemah lembutan dan kerendahan hati. Sebagai Raja Mesias yang menawarkan kemenangan dan perdamaian kepada umatnya. Kemenangan dan perdamaian itu terjadi melalui kematiannya pada kayu salib dan kebangkitannya dari alam maut. Paradoks ketiga adalah, di satu pihak kita dipenuhi dengan sukacita menyambut Yesus Kristus Sang Penebus. Namun di pihak lain kita harus merenungkan kisah sengsara Yesus, penolakan, penderitaan, dan kematiannya di kayu salib. Bagaimana mungkin dalam satu hari kemenangan dipenuhi dengan sukacita dan duka cita? Inilah misteri iman kita dalam Kristus. Hal-hal yang tampaknya merupakan kekalahannya sesungguhnya merupakan kemenangannya, kemenangan kasih dan kerahiman kekal. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, seandainya kita berada di ruang atas pada waktu berlangsungnya
perjamuan terakhir, kita dapat melihat bahwa Yesus mengetahui. Ia mengetahui siapa yang akan mengkhianati dirinya. Dia mengetahui bahwa dia tidak akan minum anggur lagi. Ia mengetahui bahwa Simon Petrus akan menyangkal dirinya. Namun demikian, manakala kita membaca kisah sengsara, ada sesuatu dalam diri kita yang selalu menginginkan bahwa semua itu tidak pernah terjadi. Kita berpikir, andaikan saja Pilatus mengetahui siapa itu Yesus sesungguhnya. Andaikan saja orang-orang Farisi lebih membuka diri, apakah kita dapat mencoba menyelamatkan Yesus dari nasibnya? Walaupun seluruh kebutaan umat manusia dapat dihilangkan, dan kita semua sadar akan keberdosaan kita di hadapan Allah, kita akan tetap membutuhkan pengorbanan Yesus demi keselamatan kita. Tanpa anugerah salib, kita akan dihukum. Saudara-saudariku terkasih, pembacaan kisah sengsara Yesus Kristus dapat menolong kita supaya mampu melihat betapa menyedihkan kondisi umat manusia pada waktu itu, dan masih berlanjut juga sampai hari ini, bahwa hidup kita sampai hari ini masih juga sangat jauh dari Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, Tuhan Yesus begitu dekat dengan Bapanya, sehingga sekalipun dihukum berdasarkan tuduhan palsu atau tuduhan yang salah dan tidak benar, dan pada akhirnya ia harus dijatuhi hukuman mati, tetapi Yesus tetap mengampuni orang yang menghukum dirinya, dan ia mohon agar orang-orang tidak menangisi dirinya. Kita dapat menolak untuk membayangkan Yesus yang berpeluh seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah ketika mengalami sakratul maut di Taman Getsemani. Namun saudara-saudariku, pada saat yang sama kita dapat dipenuhi dengan rasa syukur selagi kita mengingat bahwa Dia mengalami serta menanggung semua penderitaan demi keselamatan kita, umatnya. Selagi Roh Kudus membuka mata hati kita agar dapat menyaksikan penderitaan sengsara Yesus, maka kita pun akan mengalami perubahan dan beralih memusatkan perhatian pada dosa-dosa kita sendiri, mengetahui bahwa karena kegelapan dalam diri kitalah Yesus menderita sengsara dengan cara yang begitu hebat. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, pada hari ini marilah kita mengambil waktu
untuk membaca kisah sengsara Yesus Kristus, merenungkannya, sembari memohon kepada Tuhan untuk menunjukkan belas kasih-Nya, kerahimannya kepada kita. Marilah kita menempatkan diri kita di ruang atas atau di Getsemani atau di Bukit Kalvari. Dalam iman, marilah kita memandang Sang tersalib yang memberikan hidupnya sendiri untuk menyelamatkan kita manusia yang berdosa ini. Dengan menempatkan diri kita bersama Yesus di tengah peristiwa-peristiwa ini, maka kita dapat mengalami penebusan kita secara penuh kuat kuasa dan mampu mengubah hidup kita. Saudara-saudariku terkasih, selamat memasuki hari-hari penuh refleksi. Kita diajak untuk lebih dalam merenungkan kisah penderitaan Yesus. Mari kita mengundang kehadiran Roh Kudus untuk tinggal dan masuk dalam diri kita, sehingga pada akhirnya misteri penderitaan Kristus dapat kita hayati dengan baik, dapat kita renungkan, dan nantinya menjadi kekuatan bagi kita semua untuk merayakan Paskah kebangkitan Kristus dengan penuh sukacita. Tuhan memberkati.